Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Saya, Ajeng Serina Sapitri, dengan nomor induk mahasiswa 195110005. dan saya, Widi Sri Lestari, dengan nomor induk mahasiswa 195120111. Di sini, kami akan mempresentasikan mengenai teori belajar matematika, yang dimana pada teori belajar matematika ini kita akan membahas pengertian teori belajar dan juga kita akan membahas teori belajar Jerome S. Bruner, kemudian ada teori belajar Robert M. Gagne, dan juga ada teori belajar Skinner. Dan pada teori belajar matematika ini juga kita akan membahas macam-macam teori belajar matematika, seperti teori behaviorisme, teori kognitivisme, teori humanisme, dan teori konstruktivisme. Langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu pengertian teori belajar. Apa itu teori? Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Kemudian, apa itu belajar? Belajar adalah serangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara sadar oleh seseorang dan mengakibatkan perubahan dalam dirinya berupa penambahan pengetahuan atau kemahiran berdasarkan alat indera dan pengamalannya. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu teori deskriptif dan teori perspektif. Menurut Bruner, mengemukakan bahwa teori pembelajaran adalah preskriptif dan deskriptif. Preskriptif karena tujuan utama teori pembelajaran adalah menetapkan metode pembelajaran yang optimal, sedangkan deskriptif karena tujuan utama teori belajar adalah menjelaskan proses belajar. Teori belajar menaruh perhatian pada hubungan di antara variabel-variabel yang menentukan hasil belajar. Sedangkan teori pembelajaran menaruh perhatian pada bagaimana seseorang mempengaruhi orang lain agar terjadi suatu proses belajar. Teori pembelajaran yang deskriptif menempatkan kondisi dan metode pembelajaran sebagai given dan memberikan hasil pembelajaran sebagai variabel yang diamati. Atau kondisi dan metode pembelajaran sebagai variabel bebas dan hasil pembelajaran sebagai variabel tergantung. Sedangkan teori pembelajaran yang preskriptif, kondisi dan hasil pembelajaran ditempatkan sebagai given dan metode yang optimal ditempatkan sebagai variabel yang diamati atau metode pembelajaran sebagai variabel tergantung. Teori preskriptif adalah goal-oriented atau untuk mencapai tujuan, sedangkan teori deskriptif adalah goal-free atau untuk memberikan hasil. Variabel yang diamati dalam pengembangan teori-teori pembelajaran yang preskriptif adalah metode yang optimal untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam pengembangan teori-teori pembelajaran deskriptif, variabel yang diamati adalah hasil sebagai efek dan interaksi antara metode dan kondisi. Pembahasan selanjutnya adalah teori belajar Jerome S. Bruner. Menurut Bruner, dalam Hudoyo pada tahun 1990, halaman 48, belajar matematika adalah belajar konsep-konsep dan struktur-struktur matematika yang terdapat di dalam materi yang dipelajari, serta mencari hubungan antara konsep-konsep dan struktur-struktur matematika itu. Bruner mengemukakan 4 dalil yang penting dalam pembelajaran matematika. Yang pertama ada dalil penyusunan.
Konsep dalam matematika akan lebih bermakna jika siswa mempelajarinya melalui penyusunan representasi objek yang dimaksud dan dilakukan secara langsung. Misalnya, jika seorang guru menjelaskan arti angka 9, maka seyogianya guru meminta siswa untuk menyajikan sebuah himpunan yang jumlah anggotanya 9. Yang kedua, ada dalil notasi. Notasi memiliki peranan penting dalam penyajian konsep. Penggunaan notasi dalam menyatakan sebuah konsep tertentu harus disesuaikan dengan tahap perkembangan mental anak. Penyajiannya dilakukan dengan pendekatan spiral, di mana setiap ide-ide matematika disajikan secara sistematis dengan menggunakan notasi-notasi yang bertingkat. Yang ketiga, ada dalil kekontrasan dan keanekaragaman. Pengontrasan dan keanekaragaman sangat penting dalam melakukan pengubahan konsep dipahami dengan mendalam. Diperlukan contoh-contoh yang banyak sehingga anak mampu mengetahui karakteristik konsep tersebut. Yang keempat, ada dalil pengaitan. Materi dalam pelajaran matematika dikenal dengan hierarki yang sangat ketat. Suatu topik akan menjadi sulit dipahami oleh siswa manakala belum menguasai materi prasyarat yang dibutuhkan. Dengan kata lain bahwa kaitan antara satu konsep dengan konsep yang lain, satu dalil dengan dalil yang lain, satu topik dengan topik yang lain, dan satu teori dengan teori yang lain itu sangat erat. Dari pengertian tersebut menunjukkan bahwa siswa harus diberi kesempatan sebanyak-banyaknya dalam melihat atau mengkaji kaitan antara suatu konsep yang lain yang dipelajarinya. Selanjutnya, ada teori belajar Robert M. Gagné. Menurut Gagné, belajar matematika terdiri dari objek langsung dan objek tak langsung. Objek tak langsung antara lain ada kemampuan menyelidiki, kemampuan memecahkan masalah, ketekunan, ketelitian, disiplin diri, serta bersikap positif terhadap matematika. Sedangkan objek langsung berupa fakta. Fakta ini merupakan konvensi atau kesepakatan dalam matematika seperti simbol-simbol matematika. Fakta bahwa angka 2 adalah simbol untuk kata 2. Fakta ini dipelajari dengan cara menghafal, drill, latihan, dan permainan. Yang kedua ada keterampilan atau skill. Ini merupakan suatu prosedur atau aturan untuk mendapatkan atau memperoleh suatu hasil tertentu. Contohnya, keterampilan melakukan pembagian bilangan yang cukup besar, menjumlahkan pecahan, dan perkalian pecahan desimal. Keterampilan ini menunjukkan kemampuan memberikan jawaban dengan cepat dan tepat. Yang ketiga, konsep. Konsep merupakan ide abstrak yang memungkinkan seseorang untuk mengelompokkan apakah objek tersebut merupakan suatu contoh atau bukan contoh dari ide abstrak tersebut. Contoh konsep himpunan, segitiga, kubus, dan lingkaran. Yang keempat, ada prinsip. Prinsip merupakan pernyataan yang memuat hubungan antara dua konsep atau lebih. Prinsip merupakan yang paling abstrak dari objek. Matematika yang berupa sifat atau teorema. Contohnya, teorema Pythagoras yaitu kuadrat hipotenusa pada segitiga sikus-sikus sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi yang lain. Selanjutnya, ada teori belajar Skinner. Dalam matematika, untuk merangsang siswa mau belajar, maka diberi reward dan punishment. Dalam kegiatan tanya jawab, stimulus respon, kemudian diberi penguatan atau reinforcement berupa penjelasan teoritis materi pelajaran yang ditanyakan tersebut dalam proses tanya jawab pada siswa. Materi selanjutnya yaitu macam-macam teori belajar matematika. Yang pertama, ada teori behaviorisme.
Teori behaviorisme merupakan teori utama di psikologi Amerika pada setengah awal abad ke-20. Para sejarawan setuju bahwa teori behaviorisme merupakan faktor utama pencetusnya psikologi Amerika modern. Selanjutnya, ada konsep behaviorisme yang dijabarkan oleh para peneliti. Yang pertama, ada Ivan Pavlov. Teori Ivan Pavlov sebagai pengkondisian klasik, di mana terjadi secara otomatis dengan melibatkan alam bawah sadar. Dalam penelitiannya, Pavlov menggunakan anjing sebagai percobaannya. Ivan Pavlov melihat bahwa anjing akan mengeluarkan air liur ketika diberikan makanan. Namun, anjing tidak akan mengeluarkan air liur ketika dibunyikan lonceng. Dalam hal ini, makanan dan lonceng disebut rangsangan atau stimulus. Makanan disebut rangsangan tanpa dikondisikan atau disebut juga dengan rangsangan wajar, sedangkan lonceng disebut sebagai rangsangan buatan. Proses ini disebut sebagai pengkondisian klasik. Tokoh yang kedua yaitu ada E.L. Thorndike. Thorndike menyimpulkan bahwa perilaku seseorang saat ini dapat mempengaruhi perilaku orang tersebut di masa yang akan datang. Tokoh yang ketiga yaitu B.F. Skinner. Skinner menekankan pentingnya hubungan sebab akibat antara kondisi lingkungan dan perilaku individu. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar behaviorisme. Yang pertama ada konsekuensi-konsekuensi. Konsekuensi ini terbagi menjadi dua. Ada konsekuensi menyenangkan atau penguatan, dan ada konsekuensi yang kurang menyenangkan atau hukuman. Konsekuensi yang menyenangkan atau disebut juga tindakan penguatan terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, ada tindakan penguatan primer dan sekunder. Tindakan penguatan primer memuaskan kebutuhan dasar manusia, sedangkan penguatan sekunder adalah tindakan penguatan primer atau penguatan sekunder lainnya yang sudah terbentuk. Yang kedua, ada tindakan penguatan intrinsik dan ekstrinsik. Tindakan penguatan intrinsik adalah suatu tindakan penguatan dari perilaku seseorang tanpa mengharapkan imbalan apapun. Sedangkan tindakan penguatan intrinsik adalah pujian atau imbalan yang diberikan untuk memotivasi orang yang terlibat dalam perilaku tersebut. Selanjutnya, ada konsekuensi yang kurang menyenangkan atau disebut juga tindakan penghukuman. Tindakan penghukuman adalah suatu konsekuensi yang tidak menyenangkan yang digunakan untuk melemahkan bahkan sampai menghilangkan suatu perilaku. Yang kedua, ada kesegaran konsekuensi atau mediasi of consequence, yaitu tindakan langsung dari seorang guru berupa konsekuensi positif atau negatif untuk meningkatkan penguatan atau melemahkan perilaku pada siswa tersebut. Yang ketiga, ada pembentukan atau shaping, yaitu suatu kegiatan pembelajaran, kemampuan, atau perilaku baru pada siswa secara bertahap dari mulai terkecil untuk menuju tujuan yang diinginkan. Yang keempat, ada pemunahan atau extension, yaitu suatu kejadian di mana tindakan penguatan ditarik kembali sehingga perilaku yang sudah terbentuk semakin melemah dan bisa saja menghilang. Yang kelima, ada pemeliharaan atau maintenance. Terjadi pada perilaku yang tidak perlu dikuatkan karena dikuatkan secara intrinsik yang berarti keterlibatan perilaku tersebut menyenangkan. Yang terakhir ada peran anteseden. Isyarat adalah rangsangan anteseden yang mendahului perilaku karena nantinya akan memberitahu kita tentang perilaku tertentu
untuk dikuatkan atau perilaku akan dihukum. Yang selanjutnya, kelebihan dan kelemahan behaviorisme. Yang pertama, sering digunakan dalam ilmu psikologi, yang mana prinsip dasarnya adalah dapat mengubah perilaku atau sifat seseorang dalam proses pembelajaran. Yang kedua, memiliki sifat lingkup yang terbatas. Yang ketiga, memusatkan pada perilaku seseorang yang tampak sementara dalam matematika seringkali membahas pembentukan konsep serta pemecahan masalah. Yang kedua, ada teori kognitivisme. Teori belajar kognitivisme lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Teori ini lebih menekankan pada belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Pada dasarnya, belajar merupakan suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Adapun ciri-ciri dari aliran kognitif yaitu yang pertama, mementingkan apa yang ada dalam diri manusia. Yang kedua, mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagian. Yang ketiga, mementingkan peranan kognitif. Yang keempat, mementingkan kondisi waktu sekarang. Yang terakhir, mementingkan pembentukan struktur kognitif. Selanjutnya, tokoh dari teori kognitivisme. Yang pertama, ada Jean Piaget, mengemukakan pendapatnya tentang perkembangan kognitif anak yang terdiri atas beberapa tahap, yaitu ada 4 tahap. Yang pertama, tahap sensori motor anak usia lahir sampai 2 tahun. Yang kedua, tahap preoperasional anak usia 2 sampai 8 tahun. Yang ketiga, tahap operasional konkret anak usia 7 sampai 8. Yang ketiga, tahap operasional konkret anak usia 7 atau 8 sampai 12 atau 14 tahun. Yang terakhir, tahap operasional formal anak usia 14 tahun lebih. Tokoh yang kedua yaitu Jerome Bruner. Menurut Bruner, untuk mengajarkan sesuatu tidak harus menunggu anak mencapai tahap perkembangan tertentu. Menurut Bruner, ada 3 tahap dalam perkembangan kognitif, yaitu yang pertama, enaktif. Usaha atau kegiatan untuk mengenali dan memahami lingkungan dengan observasi, pengalaman terhadap suatu realita. Yang kedua, ikonik. Siswa melihat dunia dengan melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Yang ketiga, simbolik. Siswa mempunyai gagasan-gagasan abstrak yang banyak dipengaruhi oleh bahasa dan logika dan penggunaan simbol. Tokoh yang ketiga yaitu Ausubel. Menurut Ausubel, siswa akan belajar dengan baik jika isi pelajarannya didefinisikan dan dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada siswa, atau disebut juga advanced organizer. Guru juga harus memiliki logika berpikir yang baik agar dapat memilah-milah materi pelajaran, merumuskannya dalam rumusan yang singkat, serta mengurutkan materi tersebut dalam struktur yang logis dan mudah dipahami. Tokoh dari teori kognitivisme yang terakhir yaitu Robert M. Gagne. Menurut Gagne, belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi dalam otak manusia. Pengolahan otak manusia terdiri dari yang pertama reseptor atau alat indera, yang kedua sensory register, penampungan kesan-kesan sensori, yang ketiga short term memory, memori jangka pendek, yang keempat
long time memory, memori jangka panjang. Yang kelima, response generator atau pencipta respon. Teori yang ketiga yaitu teori humanisme. Teori humanisme lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Dalam teori belajar humanisme, belajar merupakan proses yang dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia. Di mana memanusiakan manusia di sini berarti mempunyai tujuan untuk mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri yang belajar secara optimal. Ciri-ciri dari teori humanisme. Ada yang pertama, memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan sudut pandang pengamatnya. Yang kedua, belajar sebagai proses yang terjadi dalam individu yang meliputi bagian atau domain yang ada. Yang ketiga, mengarah pada upaya mengasah nilai-nilai yang dimiliki oleh siswa. Selanjutnya, tokoh dari teori humanisme. Yang pertama ada Arthur Combs, yang menyatakan bahwa belajar terjadi apabila mempunyai arti bagi individu tersebut. Artinya, bahwa dalam kegiatan pembelajaran, guru tidak boleh memaksakan materi yang tidak disukai oleh siswa, sehingga siswa belajar sesuai dengan apa yang diinginkan tanpa adanya paksaan sedikit pun. Tokoh yang kedua yaitu Maslow, mengemukakan bahwa individu berperilaku dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarkis. Tokoh yang ketiga yaitu Carl Rogers, menekankan perlunya sikap saling menghargai dalam membantu individu mengatasi masalah hidupnya. Selanjutnya, aplikasi dan implikasi dari teori humanisme, yaitu menempatkan guru sebagai fasilitator. Teori yang terakhir yaitu teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Teori konstruktivisme dapat menjadi solusi dalam menjawab kesenjangan dunia pendidikan ideal dengan kehidupan realistis yang dihadapi siswa dewasa ini. Lewat pembelajaran konstruktivisme, siswa akan mampu untuk melihat dan memahami realitas, mengembangkan kemampuan berpikir, dan melibatkan perasaan yang memotivasi mereka untuk berbuat sesuatu yang konkret. Selanjutnya, penerapan teori konstruktivisme. Yang pertama, kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksikan sendiri pengalaman dan keterampilan barunya. Yang kedua, laksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Yang ketiga, kembangkan sikap ingin tahu siswa dengan bertanya. Yang keempat, menciptakan kelompok belajar. Yang selanjutnya yaitu aplikasi dari teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Yaitu yang pertama, membebaskan siswa dari belenggu kurikulum yang berisi fakta-fakta lepas yang sudah ditetapkan, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan ide-idenya secara lebih bebas. Yang kedua, menempatkan siswa sebagai kekuatan timbulnya interest untuk membuat hubungan ide-ide atau gagasan-gagasan, kemudian memformulasikan kembali ide-ide tersebut serta membuat kesimpulan-kesimpulan. Yang ketiga, guru bersama-sama siswa mengkaji pesan-pesan penting bahwa dunia adalah kompleks,
di mana terjadi bermacam-macam pandangan tentang kebenaran yang datangnya dari berbagai interpretasi. Yang terakhir, guru mengakui bahwa proses belajar serta penilaiannya merupakan suatu usaha yang kompleks, sukar dipahami, tidak teratur, dan tidak mudah dikelola. Demikian materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila dapat banyak sekali kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.